Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Setiawati. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai soal UTS tahun lalu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Berikut adalah soal nomor 1. Untuk yang A, perbedaan saham preferen dan saham biasa. Saham preferen memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa, antara lain, pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima terlebih dahulu bagian keuntungan bersih perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen juga mempunyai hak kumulatif dividen. Artinya, jika tahun ini perusahaan tidak membukukan keuntungan dan karenanya tidak membagikan dividen, maka pemegang saham preferen berhak untuk memperoleh pembagian dividen tahun ini ditambah dividen tahun depan. Hak istimewa lain yang dimiliki pemegang saham preferen adalah hak untuk klaim aset terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa pada saat perusahaan dilikuidasi. Namun demikian, pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara dalam RUPS. Selanjutnya, saham biasa menunjukkan kepemilikan atau klaim terhadap aset perusahaan. Pemegang saham biasa atau common stock mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hak suara ini ditunjukkan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Selain itu, pemegang saham biasa juga mempunyai hak untuk menerima pembagian keuntungan perusahaan. Hak lain yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah hak preemptif, yaitu hak untuk memberi terlebih dahulu saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya, yang B adalah perbedaan nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Nilai buku per lembar saham itu menunjukkan besarnya aktiva bersih bagi pemegang saham. Kemudian nilai pasar saham adalah nilai yang terjadi atau berlaku di pasar atas selembar saham pada saat tertentu. Kemudian nilai intrinsik saham adalah harga atau nilai saham yang seharusnya atau harga saham yang sesungguhnya. Nilai intrinsik ini menunjukkan nilai fundamental dari saham tersebut. Berikut adalah soal nomor 2. Selanjutnya adalah jawaban soal nomor 2. Diketahui dividen 500 per lembar, diskon rate 13% sama dengan 0,13, pertumbuhan per tahun 5% sama dengan 0,05. Yang ditanyakan adalah nilai intrinsik saham atau P. Dijawab dengan rumus sebagai berikut. Maka hasilnya adalah 525 per lembar. Kemudian kita cari nilai P dengan rumus D1 dibagi K min G. 525 dibagi 0,13 min 0,05. Hasilnya adalah 6.562,5. Jadi nilai intrinsik saham tersebut adalah sebesar 6.562,5 per lembar. Berikut adalah soal nomor 3. Selanjutnya adalah jawaban soal nomor 3. Diketahui intermediate-nya adalah 50 juta. Kemudian N sama dengan 5. I sama dengan 18% per tahun. Ditanyakan pembayaran angsuran per tahun dan schedule pembayaran angsuran pinjaman. Dijawab dengan rumus sebagai berikut. 50 juta sama dengan loan payment dikali P Viva I kali N. Sama dengan 50 juta sama dengan loan payment dikali P Viva 18% dikali 5. P Viva dari 18% dikali 5 adalah 3,1272. Ini adalah hasil kalkulator dari P Viva 18% kali 5. Hasilnya 15.988.743,5
9,924277. Selanjutnya yang B adalah mencari schedule of debit payment. Kita harus membuat tabel amortisasi agar dapat menghitung schedule dari debit payment. Tabel tersebut terdiri dari tahun, kemudian pinjaman, kemudian bunga, angsuran pokok, dan total angsuran. Isi dari tabel berikut ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jumlah utang di awal tadi adalah 50 juta. Kemudian N sama dengan 5 tahun dengan bunga 18% sama dengan 0,18%. Kita tadi sudah menghitung angsuran per tahun yaitu sebesar 15.988.743,924277. Untuk tahun yang pertama, kita hitung bunga dengan cara 0,18 dikali 50 juta, hasilnya adalah 9 juta. Dimasukkan ke dalam tabel bunga tahun pertama. Kemudian amortisasi, yaitu 15 juta sekian tadi dikurangi dengan bunga di tahun pertama, hasilnya 6.988.743, dimasukkan ke dalam tabel angsuran pokok tahun pertama. Kemudian cara menghitung saldo utang adalah 50 juta dikurangi dengan angsuran pokok di tahun pertama. Hasilnya adalah 43 juta 11.256, dimasukkan ke dalam total angsuran tahun pertama. Kemudian tahun kedua, cara menghitung bunga adalah bunga sebesar 0,18 dikali dengan total angsuran tahun pertama, yaitu 43 juta sekian. Hasilnya adalah 7.742 sekian, dimasukkan ke dalam tabel bunga tahun kedua. Kemudian cara menghitung amortisasi tahun kedua yaitu 15 juta tadi dikurangi dengan bunga tahun kedua, hasilnya 8.446.717,83, dimasukkan ke dalam tabel angsuran pokok tahun kedua. Kemudian cara menghitung saldo utang tahun kedua yaitu total angsuran tahun pertama dikurangi dengan angsuran pokok tahun kedua, hasilnya 34.464.538,25, dimasukkan ke dalam tabel total angsuran tahun kedua. Selanjutnya tahun ketiga, bunga 0,18 dikali total angsuran tahun kedua yaitu 34 juta, hasilnya 6.257.616, diletakkan pada tabel bunga tahun ketiga. Untuk menghitung amortisasi tahun ketiga yaitu 15 juta dikurangi dengan bunga di tahun ketiga tadi, hasilnya 9.731, dimasukkan ke dalam angsuran pokok tahun ketiga. Lalu untuk menghitung saldo utang tahun ketiga yaitu total angsuran tahun kedua dikurangi dengan angsuran pokok tahun ketiga, hasilnya 25 juta, diletakkan dalam total angsuran tahun ketiga. Selanjutnya tahun keempat, menghitung bunga 0,18 dikali dengan total angsuran tahun ketiga, hasilnya 4 juta, diletakkan pada tabel bunga tahun keempat. Selanjutnya untuk menghitung amortisasi tahun keempat yaitu 15 juta dikurangi dengan bunga di tahun keempat, hasilnya 11.482, diletakkan pada tabel angsuran pokok tahun keempat. Lalu untuk menghitung saldo utang tahun keempat yaitu total angsuran tahun ketiga dikurangi dengan
angsuran pokok tahun keempat, hasilnya 13.550 diletakkan pada total angsuran tahun keempat. Selanjutnya tahun kelima, menghitung bunga 0,18 dikali dengan total angsuran tahun keempat. Hasilnya 2.439 diletakkan pada bunga tahun kelima. Lalu menghitung amortisasi, yaitu 15 juta dikurangi bunga pada tahun kelima. Hasilnya 13.549 diletakkan pada tabel angsuran pokok tahun kelima. Kemudian saldo utang tahun kelima adalah total angsuran di tahun keempat dikurangi dengan angsuran pokok tahun kelima. Hasilnya 1060,01. Ini adalah sisa angsuran yang harus dibayarkan. Berikut adalah soal nomor 4. Ini adalah lanjutan soal nomor 4. Selanjutnya adalah jawaban soal nomor 4. Struktur DA yang pertama yaitu 40%. Utang 40% dikali 4 juta hasilnya adalah 1.600.000. Kemudian dengan bunga 8% dikali 1.600.000 hasilnya adalah 128.000. Jumlah sahamnya yaitu sebesar 90% dikali 100 lembar sama dengan 90.000 lembar. Kemudian kita hitung dalam tabel. Probabilitas penjualan kondisi ekonomi buruk sebesar 0,2 dan probabilitas penjualan baik sebesar 0,3. Dengan EBIT kondisi ekonomi buruk sebesar 200.000 dan EBIT dari kondisi ekonomi baik sebesar 1.300.000. Cara menghitung bunganya yaitu dengan cara di awal tadi 8% dikali 1.600.000 hasilnya 128.000. Jadi bunga dari kondisi baik dan buruk adalah sebesar 128.000. Kemudian mencari EBT. Caranya adalah EBIT dikurangi bunga, 200.000 dikurangi 128.000 hasilnya 72.000. 1.300.000 dikurangi 128.000 hasilnya 1.172.000. Kemudian menghitung pajak. Pajaknya adalah sebesar 30%. 30% dikali 72.000 hasilnya adalah 21.600 rupiah. Kemudian 30% dikali 1.172.000 hasilnya adalah 351.600 rupiah. Kemudian cara menghitung EAT adalah EBT dikurangi dengan pajak, 72.000 dikurangi 21.600 hasilnya 50.400. Kemudian 1.172.000 dikurangi 351.600 hasilnya adalah 820.400. Cara menghitung EPS yaitu EAT dibagi dengan jumlah saham yaitu 50.400 rupiah dibagi dengan 90.000 hasilnya 0,56. Kemudian 820.400 dibagi dengan 90.000 lembar hasilnya adalah 9,11. Ini adalah menghitung EPS yang diharapkan. Kondisi ekonomi baik probabilitasnya adalah 0,3 dikali dengan EPS di awal tadi yaitu 9,11 dikali maka hasilnya sebesar 2,733. Kemudian kondisi ekonomi buruk dengan probabilitas 0,2 dikali dengan EPS 0,56 hasilnya adalah 0,112. Jika dijumlah EPS yang diharapkan adalah sebesar 2,845. Kemudian menghitung KS dengan rumus KRF plus KM min KRF dikali beta. 6% plus 12% dikurangi 6% dikali 1,2
Hasilnya adalah 13,2%. Selanjutnya menghitung PO. Rumusnya yaitu EPS yang diharapkan dibagi dengan KS. Hasilnya adalah 21,55. Kemudian menghitung WACC, yaitu 0,2 dari probabilitas buruk dikali 8% dari bunga tadi, kemudian 1 min 30% dari pajak ditambah 0,3 dari probabilitas baik dikali 13,2% dari hasil KS tadi. Hasilnya adalah 5,08%. Selanjutnya struktur DA 50%. Utang 50% dikali 4 juta sama dengan 2 juta. Dengan bunga 11% dikali 2 juta hasilnya 220.000. Jumlah saham 90% dikali 100 lembar hasilnya 90.000 lembar. Kemudian menghitung dalam tabel dengan probabilitas penjualan kondisi ekonomi buruk sebesar 0,2 dan kondisi ekonomi baik sebesar 0,3. EBIT dari kondisi ekonomi buruk sebesar 200.000 dan EBIT dari kondisi baik sebesar 1.300.000 dari soal tadi. Kemudian bunganya adalah sebesar 220.000. Cara menghitung EBT yaitu EBIT dikurangi dengan bunga, yaitu 200.000 dikurangi 220.000. Hasilnya untuk kondisi ekonomi buruk sebesar kurang dari 20.000 dan hasil dari ekonomi baik adalah 1.080.000. Kemudian menghitung pajak sebesar 30%. 30% dari strip 20.000 adalah kurang dari 6.000. Kemudian yang baik adalah 30%-nya dari 1.080.000. Hasilnya 324.000. Kemudian menghitung EAT, caranya adalah EBT dikurangi dengan pajak. Maka hasilnya kurang dari 26.000. Dan kondisi ekonomi baik 1.080.000 dikurangi 324.000 hasilnya 756.000. Kemudian cara menghitung EPS yaitu EAT dibagi dengan jumlah saham 90.000 lembar. Hasilnya untuk kondisi ekonomi buruk yaitu kurang dari 0,28 dan hasil dari EPS baik adalah 8,4. Ini adalah menghitung EPS yang diharapkan. Dari kondisi ekonomi baik, probabilitas sebesar 0,3 dikali dengan EPS 8,4 hasilnya 2,52. Kemudian kondisi ekonomi buruk dengan probabilitas 0,2 dikali dengan strip 0,28 hasilnya kurang dari 0,056. Jika dijumlah, hasil EPS yang diharapkan adalah 2,576. Kemudian menghitung KS dengan rumus KRF plus KM min KRF dikali beta. 6% ditambah 12% min 6% dikali 1,5 hasilnya adalah 15%. Kemudian menghitung PO. Rumusnya adalah EPS yang diharapkan dibagi dengan KS. Hasilnya 17,173. Kemudian menghitung WACC, yaitu 0,2 dari probabilitas kondisi ekonomi buruk dikali dengan bunga 11%, 1 min 30% dari pajak plus 0,3 dari probabilitas kondisi ekonomi baik dikali dengan KS sebesar 15%. Hasilnya adalah 6,04%. Kesimpulannya yaitu struktur DA 40%, harga sahamnya sebesar 21,55 dengan WACC 5,08%. Struktur DA 50%, harga sahamnya sebesar 17,173 dengan WACC 6,04%. Struktur modal optimum terjadi jika harga saham tertinggi dan WACC terendah. Maka dalam kasus di atas, struktur modal optimum terjadi ketika struktur modal 40%
karena harga saham lebih tinggi daripada struktur 50%, dengan WACC-nya lebih rendah dari struktur 50%, yaitu sebesar 5,08%. Selanjutnya, jika nilai penjualannya sebesar 20 juta, maka hitunglah DOL, DFL, dan DTL. DOL 20 juta dibagi 4 juta sama dengan 5. Artinya, pada saat penjualan sebesar 20 juta, jika penjualan naik 1%, maka EBIT akan naik 5 kali atau 5%. Sebaliknya, jika penjualan tahun 1%, maka EBIT akan turun 5%. Cara menghitung DFL, yaitu EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. 20 juta dibagi 20 juta dikurangi 3.800.000. Hasilnya adalah 1,23. Selanjutnya menghitung DTL. Rumusnya yaitu DOL dikali DFL. 5 kali 1,23 hasilnya 6,15. Artinya jika penjualan naik 1%, maka EPS akan naik 6,15%. Berikut adalah soal nomor 5. Kemudian selanjutnya adalah jawaban soal nomor 5. Diketahui hutang bank sebesar 600 juta, kemudian bunganya sebesar 14%. Setelah pajak, bunga tersebut adalah 12,6%. Diketahui juga saham preferen sebesar 200 juta dengan dividen 24 juta. Saham biasa sebesar 700 juta dengan dividen 34 juta. Diketahui juga laba dikali dividen sebesar 9% dan pajak sebesar 10%. Yang ditanyakan adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dan modal maksimum yang diperlukan apabila menahan laba sebesar 100 juta. Dijawab, hutang bank sebesar 12,6% yang sudah kita cari di awal tadi. Kemudian kita cari biaya modal dari saham preferen. Caranya 24 juta dibagi 200 juta dikali 100%. Hasilnya 12%. Kemudian biaya modal saham biasa. Caranya 34 juta dibagi 700 juta dikali 100% plus 9%. Hasilnya 13,85%. Selanjutnya adalah perhitungan WACC. Komponen modalnya terdiri dari utang bank, saham preferen, dan saham biasa. Utang bank sebesar 600 juta dikali 12,6%, hasilnya adalah 75.600.000. Kemudian saham preferen sebesar 200 juta dikali 12% adalah 24 juta. Kemudian saham biasa 700 juta dikali 13,85%, hasilnya 96.950.000. Kemudian total dari jumlah modal adalah 1.500.000.000. Total dari biaya modal adalah 196.550.000. Kemudian kita hitung WACC dengan cara biaya modal dibagi dengan jumlah modal dikali 100%. Hasilnya adalah 13,10%. Kemudian kita hitung proporsi komponen modal. Utang bank yaitu sebesar 600 juta dibagi 1.500.000.000 dikali 100%, hasilnya 40%. Kemudian saham preferen 200 juta dibagi 1.500.000.000 dikali 100%, hasilnya 13,33%. Kemudian saham biasa 700 juta dibagi 1.500.000.000 dikali 100%, hasilnya adalah 46,66%. Selanjutnya yang B, besarnya dana baru yang diperlukan. Dimisalkan X, maka 14% X sama dengan 100 juta. X sama dengan 100 juta dibagi 14%, hasilnya 714.285.714 rupiah. Dana baru terdiri dari utang bank
40% dikali dengan hasilnya tadi, kemudian saham preferen 13,33% dikali dengan hasilnya tadi, dan saham biasa 46,66% dikalikan dengan hasilnya tadi. Lalu kita masuk ke dalam tabel WACC dengan tambahan dana baru. Hasil dari perkalian tadi dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dikalikan dengan COC persen. Utang bank 285 juta sekian dikali 12,6%, hasilnya adalah 36 juta. Saham preferen sebesar 95 juta sekian dikali 12%, hasilnya adalah 11.425.714 rupiah. Kemudian saham biasa 323 juta sekian dikali 13,85%, hasilnya adalah 44 juta sekian. Kemudian cara menghitung WACC-nya adalah biaya modal, jumlah dari biaya modal dibagi dengan jumlah modal dikali 100%, maka hasilnya adalah 13,10%. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.